maaf ya Bang, maksudnya kayak emang lu mau nekat aja ke Jakarta buat ngeband atau kayak sebenarnya gue pengen kerja kantoran sih gitu. Dulu buka hati pengen dulu tuh gimana sih? Kalau polanya dulu sama sekarang tuh beda. Kalau dulu itu kita harus memang datang ke ibu kota, datang ke label-label ngasih satu-satu. Bawa fisik. Emang polanya begitu. Door to door gitu ya? Iya. Dan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang tuh lu berkarya dari kasur lu sendiri aja udah bisa gitu istilahnya. Tinggal lu ngerti gunain gadgetnya, upload segala macam udah bisa. Nah kalau kami dulu di zaman itu emang lu harus datang ke label kasih. Karena harus bawa sampel kan. Kalau lu pernah dengar Kekasih yang tak dianggap? Iya. Pernah. Sebelum Pingkan Mambo itu kita yang bawain. Kertas. Dulu. Jujur ya, Indra, gue tuh dari dulu tuh kadang suka agak ada rasa yang sebel gitu. Oke. Setiap denger lagu itu atau gimana? Bukan. Setiap lihat gue sebel. Gue lebih, ya udah lah gitu. Enggak, kalau kita interview ditanya, dulu kertas ya? Oh. Dalam hati gue, lu kayak nggak kenal Wikipedia. Iya. Maksudnya lu masa nggak observe? Itu basic banget gitu ya? Tapi ternyata setelah di era sekarang banyak juga yang nggak tahu dan memang harus kita jelasin dulu. Gitu. Bener. Jadi kami tuh nggak mau pergi begitu aja tuh nggak mau. Oke. Jadi karena kami bilang ini lagu terakhir berarti per lagu ini keluar kami akan berhenti. Enggak. Ya. Jadi kami bertiga tuh pengennya 2023 ini kita maksimalin dulu semuanya. Apa yang terjadi 2024 ya insya Allah yang terbaik buat kita. Oh berarti belum ada ketok palu sebenarnya last day kalian kapan itu belum ya? Kalau last day-nya ya Akhir tahun. tergantung. 31 Desember apa 31 Desember? Tergantung masih BU apa enggak gitu ya. Kalau soal waktu sih insya Allah aman. Insya Allah. Ya jelas. Pokoknya berarti waktunya banyak ya. 16 tahun ya. 16 tahun. Bagi-bagi ya. Iya. Tapi Kita tertawa, kita bahagia, kita bicara tentang hari tua. Walaupun raga kita tak bersama, tapi ku yakin hati kita menyatu. Diriku ini sungguh merindu. Ku akan pulang, ku akan datang temuimu. Dari kecil sih udah lumayan ambisius, tapi kayak masih itu dia kan masih ngawang dan masih malu. Jadi kalau ditanya orang kayak cita-cita kamu apa, kayak nggak tahu kenapa malu kan, penyanyi itu nggak tahu. Tapi kenapa. sebenarnya lu pengen gua mau nyebut gua penyanyi sebenarnya. Sebenarnya iya, tapi selalu berdalihnya kayak walaupun itu juga nggak bisa disangka pengen, tapi pengen jadi psikolog yang kayak gitu loh. Jadi ya udah akhirnya baru bener-bener penyanyi ya ketika masuk ke sini. label 2 SMA. Ini contoh sebuah anak yang sudah tahu maunya apa dari kecil. Karena kalau kita dulu mau jadi apa? Jadi dokter, astronot ngapain? Tiba-tiba jadi music director gitu. Lo ngerasa kalau misalnya itu membuat lo jadi sebesar ini nggak? Si lagu bareng sama Arasi lah ya. Pasti. Dan justru maksudnya kagetnya di situ baru pertama kali rilis. Pecah langsung. Iya, alhamdulillah dapat respon yang sebanyak itu, sebesar itu. Besar banget sih. Dan jujur memang sempat terpengaruh juga karena banyak mungkin yang bilang kayak gimana nih kan first single udah kayak gini, masa berarti kedua ketiga kan bakal challenging benar. untuk ya punya masa yang lo harus stay konsisten seperti ini gitu. Tapi namanya juga karya seni kan, maksudnya kita nggak bisa garanti untuk selalu naik, dan memang tujuan aku dari awal tuh nggak pengen nggak nyari angka ya, maksud aku awalnya pasti kalau untuk berkarya aja lah ya. Untuk berkarya aja, jadi sekarang akhirnya udahlah gue buang aja tuh pikiran, karena jujur kalau itu kan urusannya orang promosi gitu. Gemar sekali kau lukiskan bintang untukku, sungguh lihat tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah dekap kita.
kita, jangan biarkan ku pulang ke rumah yang bukan engkau. Sebenarnya hari ini ngebahas tentang EP yang udah rilis juga waktu itu, Bang. Yes. Cantaloupe judulnya kan. Bener gak sih nyebutnya Cantaloupe. Gue penasaran pertama sebenarnya kenapa lu ngambil belewah? Kenapa nggak pepaya? Kenapa nggak apel? Apa karena lagi pas puasa atau kan biasa belewah-belewahan? Jadi lu ambil itu gitu. Sebenarnya ada yang harus gue klarifikasi ya. Oke. Kenapa nih? Cantaloupe tuh sama belewah tuh beda sebenarnya. Emang iya? Jadi sebenarnya tuh melon orange kan. Oke. Ya kan melon ada yang hijau dan orange kan. Oke. Nah gue tuh suka buah favorit gue tuh melon orange. Yang emang jarang di Indonesia ya kebetulan ya? Sebenarnya di supermarket sih ada sebenarnya. Tapi yang supermarket mahal. Iya, terus kayak apa namanya waktu itu gue nyari kan ini melon orange ada namanya kayak di bahasa Inggris ternyata cantaloupe. Di supermarket pun tulisannya cantaloupe. Tapi di Google Translate cantaloupe kalau lu masukin tuh emang belewah. Sebelumnya kan gagal-gagal mulu tuh. Oke. Nah kali ini beneran nggak ini? Kayaknya ini beneran nih kali ini. Ini cinta she's apa? the one nih. Ya kayak she's the one. Abis itu kalau ini bukan cinta jadi apa nih namanya gitu? Oh tapi EP itu jadi pas emang lu dijadian? Nggak juga, lagunya kan ada yang beberapa udah gue tulis lama juga. Iya. Karena soalnya kan ada All My Friend. All My Friends Are Falling in Love. Iri Iya. sama temen-temen kan? Iya. Gitu kan? Sekarang Ingat banget sama lagu itu tuh. Iya. Itu waktu itu kan gue tulis waktu itu kayak gue kan ada perkumpulan gitu lah, maksudnya berenam. Jadi itu waktu itu gue doang tuh yang nggak punya pacar. Tapi lu nggak didiskredit kan dong di sini? Enggak lah. Karena sekarang satu kan udah mau nikah tuh, romantic echoes. Sisanya putus semua, mampus. Ada doanya, ada doanya. Lo dulu ninggalin gue, sekarang gue. Iya. Kan? I think it's cold love. It's gotta be you. I wanna get lost. I don't wanna be found. I think it's cold love. Just don't ask me why. If this isn't love, I don't know what is love. Oh, I don't know what it is. What is love? Aku tuh anaknya dari kecil kayak kepedean gitu, suka tiba-tiba datang so kayak aku mau nyanyi, out of nowhere. Pantesan. Iya. Kenapa? Bentar lagi gue pengen tebak-tebak bintang nih, kan seru kali. Oh itu tebak zodiak. Jadi suka kayak tiba-tiba out of nowhere datang. Kayak bahkan my parents kan yang syuting kan papaku kan, jadi aku ikut temenin. Abis itu banyak bintang tamu dan yang lain. Kayak my parents nggak tahu mereka di mana. Tiba aku jalan sendiri di studio segede gitu, aku nyari orang siapa yang aku bisa nyanyi di depan mereka. Tuh nyanyi di depan banyak banget yang udah wow gitu ya, udah punya nama. Aku tuh kayak biasa aja. Dari lu SD udah begitu? Dari iya. Nah, idenya tuh udah ada kali. Media udah ada. Jadi di situ mereka kayak bilang ke aku, bilang ke my parents kayak ini kamu tuh bisa nyanyi, ditunggu kamu nanti di dunia musik. Dari situ aku kayak kayaknya emang aku terlahir untuk ada di dunia ini. Abis itu kayak pede, oke, emang aku terlahir untuk bernyanyi gitu. Akhirnya aku kayak latihan waktu kecil, abis itu akhirnya aku rilis kemarin single pertama Curang gitu. Jadi gitu, tapi orang tuh nggak tahu aja. Ini kalau misalnya kita contek di prompter, pas banget lu ngomongin curang mulu nih, tulisannya juga kayak gini. Masuk ke Belantika Musik Indonesia dengan single Curang, lalu sekarang asli dipercayakan untuk mengisi soundtrack film Bagaimana Proses Cewek. Nah, beda Wak. Kayak mana tuh? Curang sama Sanggup beda ya. Jadi Curang tuh lebih waktu buat latihannya banyak, terus pelan-pelan, terus kayak MV keluar kota 3 hari, photoshoot beda hari, rekamannya iya santai tapi ini si detail, curang. Karena kan pertama kan. Terus tapi rilisnya semua juga lebih ribet kan, karena pertama kali terus aku juga sendiri. Terus kalau Sanggup itu sebenarnya tuh aku udah siap single keduanya, bukan Sanggup, udah siap semua. Kayak rekaman udah kelar, mixing mastering, music video udah kelar, editing, photoshoot udah kelar, sampai ke font buat cover udah kelar semua. Tapi ini di luar soundtrack ya? Bukan Sanggup ya. Nah, terus tiba-tiba sebuah tawaran. Dapat tawarannya terus kayak mau nggak nih nyanyi soundtrack dari Tante Meli, karena kan aku sayang Tante Meli, yang lagu baru Tante Meli dan aku. Terus yang Sanggup Tante Meli kan. Keren juga lu. Jadi keren banget. Flexing. Keren banget. Gue tuh sebenarnya dulu pengen main bola gue.
pengen jadi pemain bola. Cita-cita pertamanya. Makanya sekarang lu masih main mini soccer kan? Masih main mini soccer. Tadi tuh kayak gue pengen main di Piala Dunia gitu. Iya. Kenapa? Enggak. Ya cita-cita kan? Gua ketawa salah. Lu senyum. Lu enggak boleh gitu, Boy. Cita-cita. Cita-cita enggak apa-apa dong. Bro, itu cita-cita gue Iya, kecil. betul. Gue nggak ngerti. Iya kan enggak apa-apa dong. Gue nggak ngerti. Kalau sekarang tapi ngeri. Gue waktu itu sempat main juga drama musikal Sound of Music. Oke. Yang datang dari West End Production. Datang ke Indonesia dan gue jadi salah satu pemerannya. Dan kayak waktu itu gue ngikutin saran dari nyokap untuk udah ikut aja ini, ikut aja itu. Until I found my passion, ternyata emang gue di musik gitu. Dan gue di musik, gue lanjut, gue bikin, and then kita ketemu juga waktu di Dufan. And then abis itu pandemi, terus gue bikin lagu yang rekam pakai HP. Nah, If You Could See Me Crying in My Room keluar, and then here I am. Ya banyak lika-liku yang kayak gue nggak nyangka kenapa gue masih bisa berdiri di sini. Tapi at the end of the day, emang gue cocoknya di musik gitu. Tapi It's okay to cry for a little while. We'll just keep trying and find a way out. Another life or another time, maybe we'll be alright. Sooner or later we'll just laugh it out. There'll be nothing left here to worry about. Why don't you stay? Oh, I'll keep you safe and we'll be okay. At least for today. Gue pas SMA tuh gue nongkrong mulu, pokoknya nggak pernah belajar deh kayak waktunya main tai nongkrong. kapan lagi kan masa muda kan? Iya, terus kayak abis itu gue IPA, terus gue pas tes bakat minat tuh gue cocoknya di kesehatan, kalau enggak HI. Tapi gue karena IPA jadi nggak bisa masuk HI yang gue pengen. Terus akhirnya gue nyoba tes kedokteran. Itu inget banget gue itu tesnya tuh tes kayak TPA sama psikotes gitu. Di mana Anda? Gue di Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, di terus Bandung, right? Yaus di Cimahi. Berarti ini ada cewek-cewek Cimahi ya? Yaus, terus pas gue tes, gue tuh sampai dihujat gitu sama teman-teman sekelas gue kayak, apaan tuh Indah kan kalau kayaknya nggak pernah les deh gini. Bang, saat gue belajar judgmental juga gitu ya? kayaknya sering tidur gini. Terus rambutnya biru. Biasanya. Malah tidur gitu, jadi. Iya. Kan Underdog bro. Underdog bro. Terus gue taunya pas tes cuman gue yang lolos di kelas gue. Mampus lu. Eat that shit. Kamu kenapa nggak seriusin aja nyanyinya? Terus kayak aku agak ragu gitu kan. Gimana ya? Terus akhirnya aku nyoba-nyoba, tiap aku bikin lagu, aku ingat banget pertama kali aku bikin lagu, aku dengerin Nino sama Vidi, terus kayak kamu harus nyari karakter kamu sendiri nih, belum karakter. Lo diproduksi secara gratis sama mereka ya? Enggak. Oh, lo bayar? Oh, enggak, bukan sama mereka. Ada Sama orang lain. Oh enggak, Tapi maksudnya kan lo bisa konsul sama orang-orang terdekat lo iya, itu. bisa. Gitu loh. Gitu. Tapi sampai sekarang kita masih temenan juga, masih main. Terus ya udah ngebug guys. Kita nungguin lu ngomongnya udah apa nih? Jadi gue ini punya family tree yang selalu gue sampaikan di setiap interview. Jadi gue itu punya ibu namanya Ayu, which pop ballad little bit R&B, tapi enggak sih, dia lebih ke pop. IU kan? Bukan AYU ya? Iya, terus gue punya bapak itu namanya Haze. Haze itu singer-songwriter, rapper juga dari Korea. Nah itu R&B mentok tuh dia ya. Agak Jesse Swing dikit lah. Groove gitu ya. Yos, kayak Julai, Julai. Julai enak banget. Yos, terus aku punya om namanya Dean, tapi sekarang lagi hiatus kayaknya ya. Kemana hiatus? Kemana Dean ya? Belum ngeluarin lagi. Terus aku punya kakak cewek, namanya Bibi, tapi dia udah happy banget di 88 Rising. Nah ini tuh dia sebenarnya pop R&B yang strong, yang savage, sexy, bitches, yaus. Kalau Bibi tahu Bibi, karena ada di Heron Clouds. Bibi di Yes, betul. Jadi aku suka banget. Pokoknya kalau kalian mau tahu musik Ndeskui, itu dia orangnya. Hey you, look at me, yeah can't you see, I'm the one and only that will drive you crazy. What you looking for, what you searching for, I could give you more. Stop, I haven't started yet. Di saat lo anaknya rock banget, kalau lo ngepop kayak
kok lu pop sih? Iya. Kan? Kalau lu di pop, pas rock kok lu rock sih. Kayaknya tuh klasifikasi itu banyak banget. Gue sekarang, gue jujur aja gue udah gak peduli amat juga. Pip, gak ikut aku. Karena buat gue ya, kenapa sih? Iya. Nah itu evolusi yang terjadi dalam hidup gue gitu. Setuju. Kayak contohnya analoginya, kayak gue waktu masuk dapet rehab gitu ya. Gue gak mau ngapus ini gitu maksudnya. Maksudnya ini masa lalu gue, so what? Ya itu bagian dari perjalanan lu juga. Bagian dari perjalanan gue, kalau gue gak ngelewatin ini semua, kalau gue gak ngelewatin yang pop, gue gak ngelewatin yang rock, gue gak bisa ada di sini ngomong kayak begini sama lo dan gue ngacungin jari tengah gue barusan ke kamera. Yang kamera tadi fuck you tuh gak dipotong kan? Gue gak percaya ada yang namanya guilty pleasure gitu. Fuck man, gue suka Taylor Swift, Blank Space tuh my jam banget. Keren. Karena balik lagi, Blank kayak Space. Taylor Swift aja dari awal pertama kali sampai sekarang berubah banget. Iya benar. Dan gue suka banget gitu. Dan buat gue kalau lu suka sesuatu and you have to be proud. Kenapa emang lu harus gini? Anjir gue dengerinnya apa sih siapa dulu yang Jojo siapa yang dulu tuh penyanyi siapa? Keong Racun. Sinta Jojo. Lu suka Sinta Jojo, lu suka lah. Iya. So kenapa lu harus bingung gitu? Yes. Dan gue ada di state kayak gitu saat ini. Jadi konsepnya gue tuh sebenarnya gue pengen memberikan yang terbaik di saat yang terburuk. Oke. Buat fans gue. Ya lagi pandemi. Lost point juga lah hitungan ya. Iyalah, udah gue bener-bener gue kasih yang terbaik deh. Ya. Karena gue belum pernah bikin lagu 18 lagu. Iya. Satu album, Ini banyak banget. Banyak banget. Dan 9 lagu gue bikin di rehab. Yang bahasa Inggris 9 lagu gue bikin di setelah keluar rehab gitu. Jadi kayak bener-bener seru sih. Iya. Itu selamat gak kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Gila.